Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast ini, saya Fenty Fajarwati dari kelompok 3 Angkatan 16 Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, yaitu 1. Pada tanggal 20 Mei 1908, awal pergerakan nasional yang ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi dengan awal terbentuknya Budi Utomo. Selanjutnya, 2. Pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda yang menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang isinya yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diawali dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, dan pada hari itu dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dari sejarah tersebut, kita dapat menyimpulkan pengertian wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari pengertian tersebut, terdapat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Pancasila. Pancasila yaitu falsafah negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang pada waktu itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Lalu yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Next, yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, di mana keberadaan NKRI ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena dengan proklamasi ini, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu terdapat negara baru yaitu Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir dalam pembahasan wawasan kebangsaan yaitu lambang-lambang negara. Terdapat 4 poin penting yang akan dijelaskan di sini, yaitu 1. Bendera. Bendera yang kita ketahui yaitu bendera Sangsaka merah putih, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atasnya berwarna merah yang artinya berani dan bagian bawah berwarna putih yang artinya suci. 2. Bahasa. Bahasa yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. 3. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Dan 4.
lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan pertama kali dikumandangkan saat Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, lalu untuk selanjutnya akan dibahas mengenai nilai-nilai bela negara. Diawali dengan sejarah bela negara pada tanggal 18 Desember tahun 2006, Presiden Republik Indonesia pada saat itu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 28 tahun 2006 menetapkan pada tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan pertimbangan pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, bangsa Indonesia menghadapi situasi genting, yaitu agresi militer Belanda yang memaksa perpindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pada saat itu, Presiden Soekarno dan Hatta diculik oleh Belanda. Oleh karena itu, dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, didirikanlah PDRI oleh Mr. Saprudin Prawira Negara. Dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, dalam rangka bela negara, serta upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pengertian bela negara, yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin setiap warga negara kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dasar hukum bela negara yaitu 1. Pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Lalu, ancaman bela negara artinya ancaman pada era reformasi yang diartikan sebagai sebuah kondisi tindakan potensi berbentuk fisik ataupun non-fisik dari luar negeri ataupun dalam negeri yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup berbangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Lalu, kewaspadaan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan, NKRI, dan keselamatan bangsa. Lalu selanjutnya yaitu nilai dasar bela negara yang terdiri dari 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Lalu, implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara antara lain 1. Melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, 2. Melakukan tugas secara profesional, 3.
mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 4. Memegang teguh ideologi Pancasila. Dan 5. Melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Lalu yang terakhir yaitu indikator nilai dasar bela negara, sama seperti nilai dasar bela negara, yaitu ada 5 di atas. Sekian pemaparan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.